Hai Adolabers, hari ini sudah mulai berlangsung UTBK 2025. Nah, beberapa dari teman-teman ada yang belum melaksanakan UTBK-nya. Supaya persiapannya lebih matang, hari ini di video kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Kategori yang bakal kita bahas adalah kategori soal yang bisa jadi bagi sebagian orang termasuk soal yang susah, yaitu soal tentang trigonometri dan juga soal tentang fungsi kuadrat. Nah, untuk membahasnya, teman-teman siapkan juga ya alat tulisnya dan kita akan bahas bareng-bareng videonya. Oke, kita akan mulai langsung masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, kita diberikan soal tentang trigonometri. Kita baca dulu ya, apa saja informasi yang ada. Pertama, diketahui alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan sin alfa sama dengan 5/6. Di antara pilihan berikut yang benar adalah yang mana saja. Nah, untuk kali ini saya coba akan bahas dengan lebih detail ya teman-teman. Karena kan bisa jadi kalau di sini kita berikan prediksinya di kuadran kedua, mungkin saja nanti akan munculnya di kuadran 1, kuadran 3, ataupun juga di kuadran 4. Oke, sebelum itu kita perlu ingat lagi tentang konsep kuadran di trigonometri. Kuadrannya itu terbagi menjadi 4 kuadran. Di bagian pojok kanan atas itu kita sebut sebagai kuadran 1, di sebelah kirinya adalah kuadran 2, dan ini dengan arah berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada kuadran 3 dan di terakhir ada kuadran 4. Untuk sudutnya sendiri di bagian horizontalnya kita berikan label 0 derajat. Di atas sini ada 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat, dan terakhir ini bisa juga sama dengan 360 derajat. Di bagian kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Artinya apa saja yang positif? Sinnya positif, cosnya positif, tannya positif, dan lain sebagainya. Nah, masuk di kuadran kedua, ini yang positif hanya sin saja. Sin saja dan juga kebalikan dari sin tentunya ya, yaitu kosekan. Kemudian di bagian kuadran 3 yang positif hanya tangannya saja. Nah, setelah itu di kuadran keempat yang positif hanya cosnya saja. Arti dari hanya di sini cos yang positif artinya yang lainnya bernilai negatif gitu ya. Berarti untuk di kuadran kedua di sini nilai sinnya positif, kemudian nilai cosnya bernilai negatif, dan nilai tannya itu bernilai negatif. Nanti sesuai dengan sudutnya ya. Contohnya kalau alfa itu berada di kuadran kedua nih, artinya sin alfanya akan positif, cos alfanya akan negatif, dan tan alfanya akan negatif juga. Kita mulai dari informasi yang pertama. Diketahui kalau nilai dari sin alfa itu sama dengan 5 dibagi dengan 6. Nah, teman-teman juga mesti ingat kembali nih konsep di sin, cos, dan juga tan. Kita bikin lebih sederhana seperti ini ya. Untuk sin, cos, dan tan, sin itu artinya sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Untuk cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi sampingnya. Diketahui sin alfa itu sama dengan 5 bagi 6. Maka bisa kita buat perumpamaan bahwa 5 ini sebagai sisi depannya dan 6 itu sebagai sisi miringnya. Kita coba gambarkan ke dalam bentuk segitiga ya. Segitiga siku-siku yang mengandung sudut alfa. Kita buat seperti ini. Segitiganya siku-siku ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada kita berikan tanda 90 derajat. Alfanya biar lebih mudah kita taruh di bagian bawah saja. Nah, di sini ada alfa ada 90 derajat. Dan ingat kalau dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka sudut yang bagian atas ini adalah 90 derajat dikurang dengan alfa supaya jumlah satu segitiganya sudutnya tetap 180 derajat. Oke, kita mulai pasang 5 sama 6-nya, 5 sebagai sisi depan, tentunya sisi depan dari sudut alfanya. Di sini berarti 5-nya. Kemudian 6-nya sebagai sisi miring. Nah, ini juga teman-teman perlu memahami bahwa sisi miring itu artinya sisi yang ada di seberang atau di depan sudut 90 derajat. Maka di bagian miring yang sini itu adalah 6. Nah, kita perlu cari dulu bagian bawahnya atau bagian horizontalnya itu panjangnya berapa.
dengan menggunakan konsep Pythagoras, bagian bawahnya adalah akar dari 6 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat, atau sama dengan akar dari 36 dikurang dengan 25. Hasilnya sama dengan akar 11. Kita coba berikan label dulu ya. Di sini misalkan sudut A, kemudian sudut B, dan juga sudut C. Oke, yang pertama, kita coba periksa apakah betul cos alfa sama dengan 11 dibagi 16. Yang pertama, cos alfa berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya alfa dibagi dengan sisi miring. Sama dengan sampingnya alfa, berarti di sini alfanya, maka sampingnya adalah sisi yang mengapit sudut alfa, tapi yang bukan sisi miring. Maka di sini adalah akar 11 dan dibagi dengan sisi miringnya yaitu 6. Jadi pernyataan 1 itu bernilai benar. Nah, kemudian yang kedua. Oh iya, sebentar. Tapi kan di sini nilai cosnya itu di kuadran kedua ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kita perlu tambahkan nih, karena di kuadran kedua, maka nilai cosnya seharusnya bernilai negatif. Jadi cos alfanya di sini sama dengan negatif samping dibagi miring, atau negatif akar 11 dibagi dengan 6. Jadi nomor 1 bernilai salah. Oke, kita lihat 1 di sini biasanya berpasangan dengan angka 3. Maka ketika 1 salah, nomor 3 juga akan salah gitu. Kemudian kita coba cek pernyataan yang kedua. Tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan negatif akar 11 dibagi 3. Oke, tan dalam kurung 90 derajat dikurangi dengan alfa itu sama dengan berapa ya? Tadi kan diberitahu bahwa nilai alfa itu berada di kuadran kedua. Nah, kira-kira kalau untuk nilai 90 derajat dikurang alfa adanya di kuadran berapa ya? Kita coba ambil misalkan alfanya adalah 100 derajat. Nah, ternyata 90 derajat kurang alfa itu jatuhnya min 10 derajat. Nah, maka dia akan ada di kuadran keempat. Nah, lagi-lagi di kuadran keempat nilai tannya bernilai negatif. Jadi kita ambil nilai tannya itu negatif dari sisi depan dibagi dengan sisi samping. Tapi bukan depannya alfa dan bukan sampingnya alfa. Tapi depannya 90 min alfa dan sampingnya 90 min alfa. Depan dari 90 min alfa di sini adalah sisi AB. AB dibagi dengan sisi sampingnya adalah AC. Maka hasilnya sama dengan negatif dari akar 11 dibagi dengan 5. Oke, di sini negatif akar 11 dibagi dengan 3. Berarti ini nilainya salah ya. Oke, sekarang kita coba cek yang keempat. Tan alfa itu sama dengan negatif 5 dibagi akar 11. Oke, kita hapus dulu ya. Anggap saja kita belum tahu hasilnya seperti itu. Tan alfa sama dengan negatif juga karena di kuadran kedua. Di sini alfanya tadi ya. Negatif dari sisi depan dibagi dengan sisi samping dari sudut alfa. Sisi depan dari sudut alfa itu adalah AC. Kita tuliskan di sini AC dibagi dengan sisi sampingnya adalah AB. Jadi hasilnya sama dengan negatif 5 dibagi dengan akar 11. Maka jawaban yang benar adalah 4 saja, yaitu yang D. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman untuk soal yang pertama. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini adalah soal tentang fungsi kuadrat. Lebih tepatnya, nanti kita akan cari apakah pernyataan satunya ini cukup, pernyataan 2 saja cukup, atau ternyata dua-duanya tidak cukup, atau mungkin kedua-duanya kalau kita gabungkan bersama-sama menjadi cukup. Diketahui fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang ax dan gx sama dengan x kuadrat dikurang b. Untuk bilangan asli a dan b. Kita ulangi lagi, untuk bilangan asli a dan b. Teman-teman juga perlu ingat kembali, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini tidak ada sama sekali mengandung angka negatif ya. Apakah terdapat bilangan real K sehingga FK sama dengan GK? Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Oke, kita coba ingat kembali ya teman-teman, ada konsep di dalam persamaan kuadrat, yaitu ketika kita punya ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0, maka akan ada 3 kondisi di sini. Kondisi yang pertama adalah persamaan ini akan mempunyai solusi berupa bilangan real yang berbeda, yaitu x1 tidak sama dengan x2 dan dia adalah elemen bilangan real ketika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Kemudian dia akan punya 2 bilangan real yang berbeda, punya 2 solusi real yang sama maksudnya, yaitu saat nilai diskriminannya sama dengan 0 dan x1 serta x2-nya bukan elemen bilangan real saat nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, di sini diminta adalah bilangan real aja, tidak tahu dia beda atau tidak tahu dia sama. Oke, coba kita kelola dulu ya untuk persamaannya. FK sama dengan GK. Kita substitusikan. FK sama dengan GK. FK-nya kita masukkan persamaannya 2x kuadrat dikurang dengan AX. Ini sama dengan x kuadrat dikurang dengan B. Kita jadikan, kita rapikan ya ke sebelah kiri supaya bentuknya menjadi persamaan kuadrat dengan sebelah kanannya adalah sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurang dengan AX ditambah dengan B sama dengan 0. Nah, ingat kita tadi ingin menanyakan ya, oh maaf ini kita belum ubah. Untuk variabelnya kita bukan menggunakan X ya, tapi menggunakan K. Meskipun sebenarnya tidak masalah juga teman-teman ya kalau kita menggunakan X pun. Di sini 2K kuadrat, di sini K, kemudian ini jadi K kuadrat dikurang dengan AK ditambah dengan B. Nah, sekarang kita ubah pertanyaannya, apakah ada bilangan real K? Artinya, apakah nilai diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0? Jadi pertanyaan tadi yang agak panjang ini, apakah terdapat bilangan real K sehingga bla bla bla, kita singkat menjadi apakah diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita masukkan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang dengan 4 kali A kali C lebih dari sama dengan 0. Oke, B-nya yang kita ambil adalah koefisien dari variabel pangkat satunya, yaitu min A di sini. Kita ambil min A kuadrat dikurang dengan 4 dikali 1 dikali B lebih dari sama dengan 0. Jadi A kuadrat kurang 4B lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pertanyaannya ya. Apakah ini benar lebih dari sama dengan 0? Coba kita mulai menggunakan dari pernyataan 1 dulu. Jika gunakan pernyataan 1 saja, yaitu A lebih kecil daripada B dikurang dengan 1. Nah, kita coba mulai untuk menyamakan bentuknya supaya ini menjadi A kuadrat dikurang dengan 4B lebih dari sama dengan 0 ya. Oke. Kalau kedua ruas di sini kita kuadratkan, maka akan menjadi A kuadrat lebih kecil dari B dikurang 1 kuadrat. Nah, agar sama bentuknya, maka sebelah kiri pun juga kita tambahkan dengan min 4B. Jadi A kuadrat dikurang 4B lebih kecil dari B kurang 1 kuadrat dikurang dengan 4B. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini kan adalah D ya, diskriminannya. Nah, sekarang diskriminannya lebih kecil dari B kurang 1 kuadrat dikurang dengan 4B. Ingat tadi kalau nilai diskriminan itu, nilai B-nya itu adalah bilangan asli. Kita coba mulai menguji ya, bagaimana kalau B-nya sama dengan 1. Ternyata dapat nilai D-nya itu kurang dari 1 kurang 1 jadi 0, 0 kuadrat dikurang dengan 4 kali 1. Artinya nilai diskriminannya lebih kecil dari negatif 4. Oke, kalau seperti ini kan berarti jawabannya yang dia tidak punya bilangan real yang memenuhi ya. Tapi coba kita ambil bilangan B yang lebih besar lagi. Misalkan kita ngambil bilangan B-nya adalah 6. 6, jadi dapatnya D lebih kecil dari 5 kuadrat karena 6 kurang 1 dikurang dengan 4 dikali dengan 6. Dapatnya D lebih kecil dari 25 dikurangi dengan 24. D-nya lebih kecil daripada 1. Nah, lebih kecil dari 1 ini kan artinya bisa jadi D-nya juga positif. Atau bisa jadi D-nya juga sama dengan 0. Nah, sehingga
ada ambiguitas di sini nih. Pertama dia bilang D-nya negatif, yang kedua bilang D-nya bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Sehingga satu saja itu tidak cukup. Oke, karena kalau misalkan pertanyaan apakah, itu harus tegas ya teman-teman, menjawab apakah dia ya atau tidak. Sekarang kita coba pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 saja bilangnya A kuadrat lebih kecil daripada B tambah 3. Kita juga mengarahkan supaya ini menjadi bentuk A kuadrat kurang 4AB, kurang 4B. Kalau kedua ruas kita sama-sama kurangi dengan 4B, jadi A kuadrat kurang 4B lebih kecil dari B ditambah 3 dikurang dengan 3B. Oke, jadi A kuadrat dikurang dengan 4B lebih kecil dari 3, maaf ini tadi 4 ya, 3 dikurang dengan 3B. Oke, artinya D lebih kecil daripada 3 dikurang 3B. Oke, kita ingat lagi nilai B itu tadi minimalnya adalah 1 karena dia bilangan asli. Ya, kalau misalkan kita masukin B-nya 1 nih. Masukin B-nya 1 nanti akan dapat nilai D-nya kurang dari 3 kurang 3 kali 1. Dapat D-nya kurang dari 0. Kita coba angka D-nya sebesar apapun, maka nanti hasilnya tetap akan membuat nilai D-nya negatif. Contohnya, kita ambil B sama dengan 5. Jadinya D kurang dari 3 dikurang 3 dikali 5. Dapat D-nya kurang dari 3 kurang 15, negatif 12. Jadi konsisten ya, nilai D-nya selalu negatif. Nah, apakah pertanyaannya terjawab? Terjawab dengan jawaban apakah D-nya lebih dari sama dengan 0? Maka jawabannya adalah tidak. Tapi karena dia bisa tegas menjawab tidak, maka 2 saja itu cukup. Oke teman-teman, untuk video kali ini segitu saja dulu pembahasannya. Kita sudah bahas 2 soal ya, tentang trigonometri dan juga tentang fungsi kuadrat. Semoga teman-teman bisa paham, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel EduLab Indonesia. Terima kasih semuanya, dadah.